sedalam apa pengenalan kita kepada Allah, maka kita menghadap kepada Allah saat sholat ya segitu. Kalau orang itu mengenal Allahnya itu adalah mengenal Allah dengan ilmu yakin, ya dia menghadapnya kepada Allah dengan ilmunya itu. Kalau orang itu menghadap kepada Allah dengan ainul yakin, dia menghadap kepada Allah dengan ainul yakin dan hakul yakin dan seterusnya. Kalau orang itu mengenal 20 sifat wajib bagi Allah, mengenal dengan sebetul-betulnya mengenal, maka dia saat sholat itu ya itu yang ada. Nah, tetapi bisa jadi juga seperti ini. Kalau seseorang itu lagi nyumpeke itu atau menggelisahkan tentang masalah cewek gitu, maka yang dia bawa saat sholat itu adalah pengaduan tentang masalah cewek itu. Ya Allah adalah yang mengabulkan doa, yang memberikan jodoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syaibun ata'ina syakandari wa syaibun abad wa syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Aumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berikhtiar untuk meningkatkan kualitas diri kita lebih mendalam, lebih meningkat untuk menghamba dengan sebetul-betulnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjut tentang hikmah tentang sholat. Pada pertemuan minggu yang lalu dijelaskan bahwa sholat itu menyucikan hati dari kotoran-kotoran dosa. Sholat itu membuka pintu kegaiban. Sholat itu adalah tempat munajat. Sholat itu adalah tempat yang jernih, tempat yang bening, dalam suasana yang jernih, bening dalam pikiran, bening dalam hati, gitu, bening dalam jiwa. Di dalam sholat itu juga akan terhampar lapangan kerahasiaan. Sholat juga memancarkan cahaya-cahaya yang lebih terang. Ini beberapa penjelasan, diantaranya qala ta'ala aqimis sholah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholah, dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Fa akhbaro annal murada minas sholati adzikru. Ada sebuah hadis terkait dengan ayat ini. Sesungguhnya yang dikehendaki
dari firman Allah bahwa as-sholat az-zikr, sholat itu adalah mengingat Allah. Waqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan makna dzalika, makna dari aqimis sholah li dzikri tadi, an Rasulullah, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala, Rasulullah bersabda, innama furidat as-sholatu wa umira bil haji wa tawafi. Innama furidat as-sholatu, sesungguhnya difardukan sholat, wa umira bil haji, dan diperintahkan haji, wa tawafi, dan tawaf, wa usyirat al-manasik, wa usyirat al-manasiku, dan diperlihatkan, disiarkan, ditampakkan al-manasiku, cara-cara beribadah, maksudnya ibadah haji ya. Liiqamati dzikrillah, untuk mendirikan ingat kepada Allah. Jadi ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah, baik itu berupa sholat, haji, umroh, tawaf, dan ibadah-ibadah yang lain, itu adalah untuk mendirikan kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah di sini dalam pengertian yang lebih luas. Dulu sekali di halaman 50 kalau tidak salah. Sekarang ini kita di halaman 91. Di halaman 50 kalau tidak 54, itu dijelaskan bahwa yang namanya ingat kepada Allah itu yang pertama adalah adzikru bil lisan, zikir bil lisan saja. Yang kedua adzikru bil lisan tapi ma'al ghaflah. Yang kedua itu zikir atau mengingat kepada Allah dengan ma'al yaqdah. Yaqdah itu kadang iling kadang tidak, kadang sadar kadang enggak. Yang ketiga itu adalah adzikru ma'al hudur. Kita hadir di depan, kita merasa hadir, diri kita itu hadir di pengawasan Allah, di penilaian Allah, dalam rahmat Allah, dalam takut kepada Allah, dalam harap kepada Allah, dalam sabar, dalam syukur. Itu zikir. Jadi zikir itu tidak sekedar hanya lisan saja maupun hanya ingat-ingatan, sok ingat atau sok tidak gitu. Tetapi zikir itu adalah hadir. Kita menghadirkan diri kita di dalam pengawasan Allah, di dalam perhatian Allah, di dalam penilaian Allah, dan seterusnya itu tadi. Dan kalau sudah bisa seperti itu, nanti akan dianugerahkan oleh Allah zikir yang tingkat keempat, adzikru ma'al ghaflah. Adzikru ma'al ghaflah itu sudah terpesona. Terpesona itu dalilnya kalau Al-Quran, wanita bangsawan terpesona kepada ketampanan Nabi Yusuf. Allah tentu lebih indah. Allah maha indah dari itu. Kita saja bisa terpesona oleh Mobile Legend, kita terpesona oleh drakor, kita terpesona oleh Cak Lontong lagi lucu itu kita ketawa sampai lupa. Maka itu adalah sebuah bukti-bukti bahwa fana, adzikru ma'al ghaibah niku fana, itu ada gitu, dan itu bisa terjadi karena kita sudah dicontohi. Seringkali saya ceritakan, kita juga sering nonton TV atau main game ya, sampai lupa bahwa ada orang di sekeliling kita saja lupa. Nah, begitu juga sholat itu bisa juga seperti itu, karena sholat itu adalah lidzikri. Tapi itu memang belajarnya panjang ya. Jadi sebagaimana saya pernah menyampaikan kepada saudara dan bapak-bapak semuanya, untuk mencapai sana itu paling tidak ada 4 ya. 4 yang itu menjadi sistem itu terulang itu. Yang pertama itu
Kalau di UI itu mirip seperti di UI, beramal, berilmu amalia, kita mencari ilmu yang bisa diamalkan, mengamalkan ilmu, beramal ilmiah, mempunyai beramal tapi beramal yang dasar, yang mempunyai dasar-dasar. Ya, kalau sudah berilmu dan beramal, yang dilanjutkan dengan yang namanya tafakkur. Jadi apa yang kita lakukan itu ditafakuri, dipikirkan, sehingga memunculkan teori baru. Walaupun teori baru itu khusus untuk kita sendiri. Teori baru itu umpamanya kalau kita mau sholat, itu ya betul-betul kita mempersiapkan diri. Mungkin Mas Arif mempersiapkan dirinya itu 5 menit, Pak Tarsun semenit, Pak siapa gitu butuh setengah jam. Itu diantara dasarnya adalah Rasulullah melarang kita itu lari walaupun qomat itu sudah dikumandangkan. Itu jangan lari. Nah, apa kita perlu ke pengendapan-pengendapan? Nah, sebetulnya semakin mengendap diri kita, maka semakin cepat kita itu mempersiapkan diri untuk sholat lah. Apalagi kalau sholatnya itu nilai-nilai sholat sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita masuk sholat itu seperti bentuk formalitas. Tadi sholat terus. Formalitas ini kok formalitas syariat gitu. Jadi kita masuk sholat ada niat sholat gitu. Tapi nilai-nilai sholat sudah terus kita bawa. Apa nilai-nilai sholat? Ya iling, sadar. Apa? Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, terus Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, terus alhamdulillah ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Itu nilai-nilai sholat. Sujud kita subhanallah. Nah, bahkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah gitu. Itu juga tidak hanya dalam sholat tapi kita lakukan di luar sholat. Assalamualaikum. Nah, itu bentuk dari rahmatan lil alamin, kita menebarkan salam kepada keliling kita. Nah, kalau itu kita lakukan maka kita masuk sholat itu tidak perlu pengendapan yang lama gitu. Ngoten niku. Tidak harus setiap sholat begitulah. Setiap 5 waktu dapat yang 1 waktu aja luar biasa. Dalam 1 waktu, dalam 5 waktu kita dapat 1 waktu, dapat 1 rakaat, bisa begitu saja luar biasa. Nah, itu makna zikir. Sholat itu adalah lidzikri, untuk mengingat Allah. Bukan hanya sekedar mohon maaf dengan lisan saja. Walidzalika, oleh karena sholat itu, sholat dan ibadah-ibadah yang lain itu adalah liiqamati dzikrillah, untuk mendirikan ingat kepada Allah. Kanat qurratu aini habibillah sallallahu alaihi wasallam, maka sholat itu menjadi penganteng-anteng atau menjadi kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ma sayatil kalam alaihi. Nanti penjelasan tentang ini, penjelasan tentang bahwa sholat itu menjadi kesenangan atau penganteng-anteng, itu ketenteraman, pengayem-ayem Rasulullah itu akan dijelaskan pada berikut-berikutnya nanti. Haitsu ta'arrada al-muallif lahu haitsu ta'arrada al-muallif lahu, saat nanti pengarang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah akan menjelaskan hal tersebut. Wa fi ba'dil akhbari, dan di dalam sebagian hadis disebutkan annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama ila sholati, tatkala dia berdiri untuk mengerjakan, untuk mendirikan sholat, rafa Allahul hijaba bainahu wa bainahu, maka Allah akan mengangkat hijab antara hamba dengan Allah. Jadi kalau seorang hamba di sini ya hamba betulan, tatkala mau mengerjakan
mau mendirikan sholat, maka hijab itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wawajahahu biwajhihi, dan dia akan ngadep itu sebo bahasa Jawanya, biwajhihi dengan wajah Allah. Wajah Allah niki kiasan nggih. Wajah Allah di sini itu adalah dengan penampilan pengenalan hamba tersebut kepada Allah. Maksudnya kita itu sedalam apa pengenalan kita kepada Allah, maka kita menghadap kepada Allah saat sholat ya segitu. Kalau orang itu mengenal Allahnya itu adalah mengenal Allah dengan ilmu yakin, ya dia menghadapnya kepada Allah dengan ilmunya itu. Kalau orang itu menghadap kepada Allah dengan ainul yakin, dia menghadap kepada Allah dengan ainul yakin dan hakul yakin dan seterusnya. Kalau orang itu mengenal 20 sifat wajib bagi Allah, mengenal dengan sebetul-betulnya mengenal, maka dia saat sholat itu ya itu yang ada. Nah, tetapi bisa jadi juga seperti ini. Kalau seseorang itu lagi nyumpeke itu atau menggelisahkan tentang masalah cewek gitu, maka yang dia bawa saat sholat itu adalah pengaduan tentang masalah cewek itu. Ya Allah adalah yang mengabulkan doa, yang memberikan jodoh. Nah, yang menghadap kepada Allah dengan itu, mengenalnya Allah adalah dengan Allah mengabulkan doa-doa untuk dapatkan jodoh dan seterusnya seperti itu. Kita menghadapnya bagaimana? Kalau kita memang mengenal Allah itu cuma itu ya, walaupun bagus ya, cuma Allah itu Ar-Rahman, namanya yang Allah yang Maha Kasih Sayang. Maka kita menghadap kepada Allah itu pun dengan pengenalan tentang kasih sayang Allah. Tinggal kasih sayang Allah itu kita dalami sampai seperti apa. Kalau kita itu pernah, saya kemarin itu ketemu orang yang kena COVID. Itu di dalam ruangan itu cuma 5 orang. Sebelum 5 orang yang hidup ya, itu dikumpulkan ke 50 orang satu ruangan. Kena COVID. Itu mati itu ya, mati satu itu ya dibiarin. Orang sakaratul maut itu ya enggak ada yang nonton, enggak ada yang apa. Meninggal baru mungkin 2 atau 3 jam baru perawatnya yang datang, baru merawat itu. Enggak dimandikan, enggak diapa-apa. Itu bagaimana caranya hidup, dia merasakan begini. COVID itu, virus itu kalau menyerangnya itu kebetulan ke otak, maka jadi hilang ingatan. Kalau menyerangnya itu kelanjutan dari paru-paru ya langsung ke kaki jadi lumpuh. Itu dia merasakan itu. Itu bisanya ya Allah beri saya hidup lagi. Saya masih punya banyak anak-anak yang harus saya rawat, macam-macam. Sembuh itu Pak? Sembuh. Oh itu sudah ngelihat sana mati, ngelihat sana mati. Itu kan dia mengalami di mana kondisi hidup dan mati. Dia cerita ke saya sambil nangis. Saya disayangi oleh Allah. Itu kan berbeda dengan orang yang belum punya pengalaman seperti itu. Ya walaupun ada orang yang punya pengalaman seperti itu tapi gak kenal Allah ya, gak merasa disayangi Allah gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang saya sebut tadi itu ditafakuri, nyabari bagaimana pas kena COVID itu, nyabari berlaku sabar itu sampai seperti kepepet gitu. Maka saat dia menghadap Allah dengan pengalamannya itu, nah ya seperti itu, Allah Maha Rahman. Itu saja sudah bisa membuat kita sholat itu nangis ngugu-ngugu. Satu saat mungkin juga kita itu menghadap kepada Allah dalam sholat itu dalam rasa riang gembira itu ya bisa. Rasa syukur yang kita bawa
Tapi orang yang lengkap ya selengkap-lengkapnya. Itu bacaannya kan selengkap kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Subhanallah. Rabbiyal azim. Itu kan kalau itu menjadi satu pengetahuan kita, pengalaman kita, ya kita pasti akan menghadap kepada Allah dengan itu, dengan tampilan itu. Itu kalau dicarikan cantolan dasarnya saat jenengan semua itu sering mengutip hadis ini. Allah itu kan inda doni abdi bi, kan begitu tuh, sering kali kita kutip itu. Nah ya itu, Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Berikutnya waqomat. Nah, ini tadi kan menceritakan annal abda idza qoma, saat seorang hamba itu berdiri untuk mengerjakan sholat, maka Allah mengangkat hijab antara orang yang sholat dengan Allah, dan Allah menghadapinya dengan ya itu tadi apa ya, dan hamba tersebut Allah menghadapi atau menerima hamba itu dengan wajahnya. Wajah itu yang saya ceritakan itu tadi, bukan dengan hakikat zatnya Allah, itu tidak mungkin. Jadi kalau ada orang mengatakan ketemu Gusti Allah dengan zatnya itu di dalam kehidupan ini, itu tidak mungkin. Ya, pengenalan ma'rifatullah seperti itu yang saya jelaskan tadi itu, ma'rifatullah yang berbagai macam itu. Semakin tebal nih semakin ma'rifat. Nah, dilanjutkan waqomat. Nah, saat seperti itu waqomat al malaikatu min ladun mangkibaihi, maka malaikat akan berdiri di samping kanan kirinya. Min ladun mangkibaihi, di dekat kanan kirinya, pundak kanan dan kiri. Ilas sama yusholluna bisolatihi. Nah, para malaikat itu berdiri di kanan kirinya itu nggih. Ilas sama sampai langit, berarti malaikatnya akeh. Atau kalau bisa digambarkan juga, Rasulullah melihat malaikat Jibril itu kan memenuhi langit dan bumi toh. Maka malaikat itu ada di kanan kiri kita, menembus sampai langit itu. Dan malaikat itu yusholluna bisolatihi, sholat sebagaimana sholatnya orang yang sholat tadi. Niku nek sholate khusyuk kaya ngoten wau. Wa yu'minuna ala du'aihi, dan para malaikat akan mengamini doa-doa hamba yang sholat itu. Wa annal musolliya, dan sesungguhnya orang yang sholat, liyusharu alaihi albirru, akan dibeber untuk orang yang sholat kebaikan-kebaikan, min anani sama'i ila mufroqi ila mafruqi roksihi. Kebaikan-kebaikan itu akan dibeber, dicurahkan dari segala penjuru langit, ila mafruqi roksihi, sampai ke tengkorak kepalanya. Kalau jenengan bayangkan gitu, jadi kebaikan itu dimasukkan ke orang yang sholat dari segala penjuru langit, semua kebaikan apa nggih? Kebaikan segala macam kebaikan itu akan dicurahkan, dimasukkan ke kepala orang yang sholat. Mengandaikan begitu nggih, kiasannya seperti itu. Wayunati munatin, dan saat seperti itu ada malaikat pemanggil yang memanggil-manggil.
lau ya'lamul munaji min lau ya'lamu al munaji man yunaji, kalaulah orang yang bermunajat kepada Allah mengetahui man yunaji, kepada siapa dia bermunajat saat sholat itu, man taqala, maka dia tidak akan berpindah. Kalau seorang yang sholat itu bermunajat dalam sholatnya itu mengetahui betul-betul siapa yang dimohoni atau ya mengerti Allah, maka dia tidak ingin pindah-pindah dari munajatnya itu. Cetoke ngeten, nek wong betul-betul mengerti Allah, maka kalau sholat dia tidak buru-buru, dia bahkan tidak ingin pindah dari munajatnya itu, dari sholatnya. Pinginnya mau nyembah Gusti Allah tok. Nek ngerti tenanan. Nah, nek kalau ngerti kayak ngono iku kan urip kan gak berputar. Maka wong diganti lali barang, kayak lali. Bahkan banyak yang lupa, banyak yang belum tahu daripada yang sudah tahu. Wa anna abwaabas samaa'i tuftahu lil musolli, dan pintu langit dibuka untuk orang yang sholat. Wa anna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi, membanggakan malaikatahu, kepada para malaikat-malaikat Allah, bisufu fil musallin, dengan berbarisnya orang-orang yang sholat. Niki gambarane nek wong sholat khusyuk niku ngoten. Wa fit Taurati, dan dijelaskan di dalam kitab Taurat, ya bena Adam, wahai anak manusia, wahai anak Adam, anak cucu Adam, berarti kita nggih, la ta'jus antaku ma baina yadayya musalliyan bagian. La ta'jus, janganlah engkau ta'jus itu janganlah kalian lupa, lemah. Maksudnya kuatlah. Kalau dibalik kuatlah. La ta'jus, janganlah kalian itu lemah, antaku ma baina yadayya musalliyan, untuk mendirikan sholat di depanku bagian dengan menangis. Fa'ana Allahu, sesungguhnya aku Allah, alladzi iqtarabta, yang engkau hendak mendekat, min qalbika, dengan cara dengan melalui hatimu, wabil ghaibi ra'aita, dan dengan kegaiban engkau melihatnya, nuri, wabil ghaibi ra'aita nuri, dan dengan kegaiban engkau melihat cahayaku, kanu, maka hendaklah kalian itu, wahai orang-orang anak Adam, hendaknya kalian itu sholat sambil menangis. Karena Allah, fa'anallah, aku Allah, niku firmane Allah nggih, allati iqtarabta, yang dimana kalian itu mendekat kepadaku, min qalbika, di dalam hatimu, dengan cara di dalam hatimu, wabil ghaibi ra'aita, dan dengan kegaiban engkau melihat, nuri, melihat cahayaku. Kanu yarawna annatil karriqah, para ulama yarawna berpendapat, annatil karriqah, sesungguhnya kehalusan hati yang ditunjukkan dengan menangis di dalam sholat, wal bukaa, dan menangis, wadzalikal futuh, itulah yang namanya futuh. Allah maftahli, terbuka gitu nih, terbuka. Alladzi yajiduhu musolli fi qalbihi, yang dimana orang yang sholat mendapatkannya di dalam hati. Min nur rabbi, dari
dari kedekatannya kepada Allah, minal qalbi, dari hati, kedekatan Allah kepada hati. Jadi kalau orang itu bisa sholat sambil menangis, melihat kegaiban, maka mereka itulah yang mendapatkan terbukanya hati. Dan terbukanya hati itu adalah bagian dari kedekatannya kepada Allah. Saya khusnudon setiap jenengan itu pasti pernah sholat sambil menangis. Entah niku ceritane pripun. Itu biasanya orang pernah. Maka itu sebetulnya adalah karena halusnya hati dan dibukakan pintu-pintu kegaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi radhiyallahu an. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, itu berkata, Ta'allahu ta'ala al-muwahhidin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang orang-orang yang ahli tauhid ila hadhihi sholawat til khamsi, mengundang kepada sholat 5 waktu, rahmatan minhu alaihim, karena Allah merahmati kepada mereka. Allah itu mengundang para ahli tauhid untuk sholat itu adalah karena Allah memberikan rahmat kepada mereka. Ahli tauhid itu nggih gampangane sing wis syahadat lah. Artinya kita itu diundang oleh Allah untuk sholat karena Allah ingin menganugerahkan rahmat kepada kita. Nah kok ya sering-sering kan kita itu diundang oleh Allah untuk diberi rahmat tapi males. Itu kan. Wah, filmnya lagi apik ya. Game lagi nanggung. Drakore lagi apik. Kan kadang-kadang kan seperti itu, menanggung-nanggung itu. Padahal kita itu diundang oleh Allah untuk mengerjakan sholat itu pada dasarnya kita mau dianugerahkan, mau diberi rahmat oleh Allah. Nah niku nek dibuka wonten wong niku pun gak gelem nolak. Ya niku wau nek dibuka tenan bahkan ora gelem ngalih pingine sholat wae kan. Selain itu wahayya alahum fiha alwanad diyafat, dan Allah mempersiapkan untuk mereka dengan sholat 5 waktu itu alwanad diyafat, berbagai macam berwarna-warna suguhan, liyanalal abdu min kulli fi'lin wa qaulin syai'an, agar para hamba yang sholat itu memperoleh dari setiap perbuatan, gerakan maupun ucapan di dalam sholat itu memperoleh sesuatu min atayahu, dari peparing atau dari anugerah Allah. Fal af'alu kal at'imati, perbuatan atau gerakan sholat itu seperti makanan, wal aqwalu kal asyribati, dan ucapan-ucapan dalam sholat itu adalah seperti minuman. Allah mengundang orang-orang ahli tauhid atau orang-orang yang sudah bersyahadat itu untuk sholat adalah untuk diberi rahmat, dan dipersiapkan bagi mereka itu adalah suguhan-suguhan, yang suguhan itu perkataannya itu adalah minuman, perbuatannya adalah makanan. Perbuatan gerakan sholat itu seperti makanan, sedangkan perkataannya seperti minuman. Wa wa urusul muwahhidin, wa ya urusul muwahhidin, dan
peristiwa itu tadi, ursul muwahhidin adalah pesta para ahli tauhid. Hayya aha Rabbul Alamin, yang dipersiapkan pesta itu, yang dipersiapkan pesta-pesta itu dipersiapkan oleh Allah, Tuhan semesta alam, di ahli rahmatihi, untuk para hamba-hambanya yang ahli rahmat. Fi kulli yaumin khamsa marratin, di dalam sehari 5 kali. Hatta la yabqa alaihim danasun, sehingga tidak tetap sedikit pun di diri para ahli muwahhidin itu kotoran-kotoran, wala goyarun, dan juga tidak ada sesuatu selain Allah. Jadi orang-orang yang ahli tauhid itu dengan diundang untuk sholat itu adalah sebuah pembersihan dan juga penyucian. Pembersihan dari kotoran dan penyucian dari hal-hal selain Allah. Saudara-saudara dan bapak-bapak, bahwasannya kalau tidak ada selain Allah itu bukannya kita nggak kerja, bukannya kita itu nggak mikir yang lain gitu. Tapi bagaimana yang lain itu seperti kerja, seperti belajar, berinteraksi sosial, bermuamalah, berdagang dan lain-lain, itu adalah dalam lingkaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku sederhanane ngoten niku. Saya belajar karena ingin meningkatkan diri, yang mana dengan peningkatan diri itu menyembah Allah lebih berkualitas. Saya bekerja karena diperintah oleh Allah, karena menjalankan untuk menjalankan amanah, tanggung jawab, ada anak dan istri. Niku contoh sederhanane ngoten niku. Wa qala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu taala anhu. Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau itu berkata, "Huddistu annal mu'mina." Diceritakan kepadaku, sesungguhnya orang mukmin idza tawaddoa, tatkala berwudu, lisholati, untuk sholat, taba'adat anhu asyayatinu, maka menjauhlah dari orang yang berwudu untuk sholat itu, maka menjauh para setan. Fi aqtaril ardi khaufan, semua setan itu menjauh di penjuru bumi. Khaufan karena takut, minhu, kepada orang yang berwudu mau sholat. Di annahu, karena sesungguhnya orang yang berwudu mau sholat itu tadi, ta'ahhaba lidukhuli alal mulki, karena orang yang berwudu untuk sholat itu adalah sedang bersiap-siap masuk untuk menyembah Allah Sang Maharaja. Fa'idha kabbaro, dan tatkala orang tersebut bertakbir, hujiba anhu iblis, maka akan dihijab darinya iblis. Iblis saja terhijab dengan orang yang sholat. Ya sudah, Allahu Akbar niku iblis mboten saged delok. Wa duriba bainahu syaratiku, dan akan dipasang antara orang yang sholat dan iblis, syarotikul, benteng, la yang duru ilaihi, yang dimana iblis tidak bisa melihat orang yang sholat. Wa wajahahu al-jabbaru biwajhihil karim, dan Allah akan menerima sowannya, menerima sholatnya itu
dengan wajah, dengan penampilan al-karimi yang mulia, dengan mulia. Dalam surat Al-Quran itu ada sebuah ayat yang bunyinya begini, wahai manusia, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, apakah yang menggodamu sehingga engkau mendurhakai Tuhanmu yang maha pemurah. Nah, di tafsir-tafsir, Allah Tuhan yang maha pemurah itu adalah Allah yang memberikan sesuatu kepada para hambanya tanpa diminta. Jadi Allah ini kan memberi kebutuhan kita walaupun kita nggak minta. Itu Al-Karim. Allah maha mengerti sehingga apa saja kebutuhan kita itu diberikan. Bapak dan saudara-saudara, seringkali loh sebetulnya kita itu kan mempunyai pengalaman seperti itu. Oh, saya kok dapat uang. Tiba setelah dapat uang ada kejadian yang mana kita itu bisa menutupi dengan uang tersebut. Pemberian uang itu kan lebih dulu daripada permasalahan yang harus kita selesaikan. Fa'idha qala Allahu Akbar, dan tatkala orang yang sholat itu berkata Allahu Akbar, ibtala'a al-maliku ala qalbihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memunculkan ala qalbihi, di hati orang yang sholat. Maka Allah akan muncul, terlihat, maksudnya ittala'a al-maliku itu Allahu Akbar, itu kita jadi bisa merasakan, melihat Allah di dalam hati kita. Fa idza kana laisa fi qalbi akbar minallah, dan tatkala tidak ada di dalam hati orang yang sholat itu akbaru minallah, sesuatu yang lebih akbar, lebih besar dari Allah, fayaqulul maliku sadaqta Allahu Akbar, fayaqulu al malaku sadaqta Allahu Akbar, maka para malaikat akan membenarkan bahwa Allah adalah maha besar fi qalbika, di dalam hatimu. Nah, niku proses-proses yang kita lalui di dalam sholat, ngoten niku. Cuma kok mboten krasa, nggih dereng dikanugrahi krasa. Kapan krasane? Sing penting istiqomah, lak suwe-suwe krasa. Kan ngoten niku. Istiqomah napa nih? Istiqomah sholat, istiqomah memperdalam sholatnya, istiqomah ngajinya, istiqomah sabar untuk taat kepada Allah, istiqomah untuk selalu, untuk sebisa mungkin dan selalu bersyukur kepada Allah. Ya, istiqomah seperti itu. Kama taqulu qala. Kama taqulu, sebagaimana berucap. Sebagaimana engkau berucap. Qala rawi dari dari kalimat ini, periwayat dari kalimat ini mengatakan fayatasa'u min qalbihi, maka akan mencorong itu bertambah terang dari hati orang yang sholat, nurun, sebuah cahaya, yalhaqu, yang menembus bimalakutil arsy, sampai ke alam malakut arsy, bimalakutil arsy, alam malakutnya arsy.
fayukshafu lahu bidzalikan nuri, maka akan dibuka untuknya dengan cahaya tersebut malakutus samawati wal ardi, yaitu alam malakutnya langit dan alam malakutnya bumi. Ya, alam malakut itu kegaiban yang ada di langit maupun di bumi. Wa yuktabu lahu hasbun, dan akan ditulis untuknya wa yuktabu lahu hasbu dzalikan nur, dan akan ditulis bagi orang yang sholat itu tadi hasbu dzalikan nur, di pinggiran cahaya itu hasanatin, berbagai macam kebaikan. Jadi cahaya itu selain semakin bersinar terang, maka di pinggiran cahaya itu akan ada tulisan-tulisan berupa kebaikan-kebaikan yang akan dianugerahkan kepada orang yang sholat. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita bisa menghikmati ini, lalu kemudian juga bahkan bisa mengalami hal seperti ini, maka nggak ada sholat itu berat. Karena ya jelas kalau khusyuk jelas gitu. Nah, juga anugerah kebaikan itu akan terlimpah, tercurahkan kepada orang yang sholat seperti itu. Orang yang sholat niku saat tahiyat itu, assalamu alaika ayuhan nabiyyu, salam kepadamu wahai nabi, gitu lah. Iku nek wong sing kaya ngene iki nggih Kanjeng Nabi ya ketok tenan. Kita aja wis wiritan, wis poso, pengin kepanggil Rasulullah, belum kepanggil to, pengin entah dalam mimpi atau apa. Tapi kalau orang-orang yang seperti ini itu assalamu alaika ayuhan nabi, ini kok nggih ketok. Kama sholaita ala Ibrahim, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim nggih ketok. Nah, niku memang orang-orang yang sudah tinggi sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pengalaman-pengalaman seperti itu yang menambah keimanan kita, sehingga kita itu bisa sungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.